Tentang Hussein Cor, Joker Cor Indonesia. Nah, ya anak-anak ini kayak tampang-tampang pengangguran. Dari mukanya nih kalem banget nih orang, tapi jangan salah ya, orang kalem tuh punya batas kesabaran. Nah, hanya dia yang kalau merantau itu nggak dicariin sama bapaknya. Logika, bapaknya aja mukulin si Hussein, apalagi bosnya. Nah, berapa banyak masalah yang sudah dibuat Hussein? Nah, satu perusahaan ada berapa karyawan? Tinggal ditanya karyawan-karyawan yang lainnya. Pernah nggak dipukulin sama bos galonnya? Pernah nggak diomelin sama bos galonnya? Jadi kalau misal nanti saya ketangkep, ya kamu cari yang lain aja. Dia kan kebetulan cacat. Belajar yang baik, kerja yang benar. Nanti kalau kamu nggak benar, di luar ketemu saya, bisa bahaya. Kalau di Gotham ada Joker, di Indonesia ada Hussein Cor. Nah, dibilang Jokernya Indonesia. Udah gila netizen ini. Misteri makna behind the scenes video kriminal memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go mau ngebahas tentang Hussein Cor ya. Nama julukannya Hussein Cor gitu. Kalian tahu nggak bahwa ada pegawai galon itu yang membunuh bosnya sendiri dan mengecor bosnya sendiri. Tapi di sini udah rame banget kan kasusnya. Tapi yang Let's Go adalah netizen, guys. Netizen yang mengatakan bahwa Hussein ini adalah orang baik yang tersakiti. Berdebah, bukan Husseinnya, netizennya. Kok bisa sih netizen kayak gini, ngomong kayak gini ya? Oke, kita bahas sedikit ya tentang perjalanan Hussein Cor ini. Nah, jadi Hussein Cor ini adalah pria dengan penampilan yang seperti ini. Dengan penampilan yang apa ya? Dia adalah orang yang membunuh dan mengecor bosnya sendiri. Dan bahkan dia malah puja-puja sama netizen Indonesia gitu. Karena menurut netizen orang Indonesia, dia ini adalah orang baik yang tersakiti gitu. Kenapa? Jadi si Hussein ini tuh kerja di sebuah pabrik galon ya, isi ulang gitu. Dan juga kasih LPG juga, galon juga. Nah, kalau toko-toko galon itu kan biasanya kita butuh pegawai buat nganterin galon, buat naruh galon. Nah, jadi si Hussein ini sama bosnya itu dipekerjain gitu. Jadi alkisah si Hussein sama si bosnya ini ketemu lagi di Warmindo gitu, warung Indomie gitu ya, warung Burjo gitu, warung buru-buru Jogo, kayak warung Burjo namanya gitu. Nah, jadi pas bosnya ini lagi sering nganterin galon sama nganterin gas, nah si Hussein ini lagi sering banget nongkrong di warungnya ini. Terus dilihat nih, anak-anak ini kayak tampang-tampang pengangguran, nongkrong mulu kagak kerja. Nah, siang-siang kan nongkrong di Warmindo gitu, bukan jam makan siang, apalagi kalau bukan pengangguran. Nah, ditawarin lah sama bosnya kerja itu. Nama kamu siapa? Hussein kan gitu. Saya lihat kamu nganggur mulu. Kamu mau nggak kerja di tempat saya? Lumayan kerjaannya. Sebulan kamu dapat gaji 2 juta gitu. Nah, ditawarin lah gaji 2 juta sebulan buat kerja di tempat galon air ini. Akhirnya si Hussein ini bekerja nih selama bulan Ramadan ya. Dia dikerja di tempat galon ini. Tapi menurut keterangannya Hussein, pas dia kerja dia selalu aja dimarahin sama bosnya gitu. Jadi di pernyataan ini dia bilang, hati, saya sering dipukuli. Kenapa dipukuli? Ya, setiap ada kesalahan kecil, pasti dia main tangan. Harusnya 15, dia bilang cuma 14 atau 13. Begitu selesai ngirim, dia pulang langsung marah-marah, langsung main tangan. Mesin rusak. Mesin apa yang rusak? Mesin RO buat pengisian air. Okay, nah, dia bilangnya saya selalu dimarahin banget, saya sering dimarahin, dipukulin sama bos saya, diomelin, saya sakit hati banget gitu. Emang kamu diomelinnya sama dipukulinnya kenapa? Nah, kadang-kadang kan saya nganterin ini galon, ada 15 galon gitu. Tapi bos saya bilangnya 14 sampai 13 galon. Nah, gara-gara itu saya dimarahin gitu. Nah, menurut Let's Go, ya pantas bosnya marah ya. Bosnya nyediain 14 galon, ya dia minta 15 galon. Ya kayak dimarahin deh. Nah, pokoknya dia bilang saya sering dipukulin. Kalau kesalahan-kesalahan kecil itu saya dipukulin mulu. Let's Go mau menanggapi ini, kayaknya ya Let's Go sebagai bos, kalau kesalahan-kesalahan kecil itu nggak mungkin sampai dipukul gitu. Nah, jadi yang dia bilang apa? Dia bilang ada kesalahan ngirim galon gitu, berapa jumlah galon dia salah kirim gitu katanya si Hussein ya. Nah, habis itu ada kerusakan alat gitu. Nah, ini kemungkinan
sebulan kerja kok bisa dipukul, bosnya kan mikir juga, sialan juga nih. Dia baru sebulan kerja, kok komplain bertambah banyak, kok alat-alat saya rusak. Nah, dia sebel ya, dan ini kayak orang ini bawa sial deh. Nah, mungkin dari sudut pandang si bos, ini baru sebulan kerja kok banyak banget kesalahan yang dilakuin dan kesalahannya fatal gitu. Mungkin dia disuruh ngirim galon, ngirimnya gas gitu. Disuruh ngirim 2 galon, galon kosong yang dikirim. Nah, bisa jadi kan. Pantas ditempeleng. Nah, tapi ditempeleng salah juga sih, nggak boleh juga ya. Dimarahin ya bener diomelin gitu. Satu, kecewa. Orang yang dulu baik, ternyata aslinya seperti itu. KTP saya pertama ditahan. Nah, kedua saya diancam. Kalau sampai keluar dari kerjaan itu, saya yang dihabisin. Akhirnya kemarahannya si Husein ini memuncak. Dia udah nggak terima lagi, berdebah setiap hari aku dipukul, setiap hari aku diomelin, aku nggak becus. Daripada aku mengantar galon, lebih baik aku mengantar dia ke neraka. Nah, itu di otaknya Husein. Dia kan udah profesional nih di bidang mengantar galon. Nah, sekarang dia mau mengantar nyawa bosnya ke alam baka. Langsung dengan tindakan kejam, tanpa pikir panjang dia menghabisi nyawa bosnya, dan dihabisnya ini nggak main-main. Pertama dia adalah memisahkan kepala dari badannya gitu. Di badan sama kepala dipisah nih sama si Husein pakai pisau dapur. Nah, kenapa kepala sama badannya dipisah? Karena dia sakit hati dengan omongan dan omelan dari si bosnya. Dia mau memisahkan mulutnya tapi susah ya. Itu kan harus difile gitu mulutnya. Ih, serem ya, difile gitu. Difile gitu mulutnya. Nah, susah. Jadi sekalian aja kepalanya. Nah, habis itu tangan untuk memukul Husein dipisahkan juga sama si Husein. Nah, ini adalah tangan yang memukulku. Aku pisahkan. Nah, setelah dipisah-pisahin menjadi beberapa bagian, untung nggak ditumis dan ditiriskan. Canda-canda. Akhirnya si Husein ini mengecor tubuh-tubuh dari bosnya ini di rumah bos, di toko tempat Husein bekerja ya. Nah, dicor tuh supaya nggak ketahuan. Dan uang 7 juta milik bosnya diambil buat happy, senang-senang gitu. Waduh, gila banget. Ini yang kalian sebut-sebut Joker, nah? Ini kalian yang bangga-banggakan ada Joker di Indonesia. Dia adalah orang baik yang disakiti. Pedebah. Kamu sama ayah tidak akur? Iya, aku pas SMP pernah dipukul sama ayah sampai akhirnya fisik sebelah kiri ini cacat. Setiap saya merantau, itu nggak ada keluarga yang ngabarin dari rumah. Tapi kalau saya yang di rumah, yang lain merantau, saya disuruh ngabarin keluarga yang lain. Namun ternyata beberapa pernyataan Husein ini ya, itu tuh mengagetkan para netizen. Yang pertama, dia bilang bahwa dia nggak nyesel sama sekali, bahwa saya puas setelah saya menghabisi bos saya. Soalnya bos saya berdebah juga sih. Bos saya sering ngomelin saya. Saya sering dipukulin sama bos saya. Dan bos saya itu menahan KTP saya nggak bisa pindah kerja. Nah, ditanya kan, kenapa sih, pertanyaan kita semua ya, kamu segitunya dipukulin sama bosmu dan kamu sebegitu dendamnya, kenapa nggak ini aja, nggak keluar aja dari pekerjaan kamu gitu kan, nggak usah membunuh gitu. Tapi pernyataan Husein dia bilang saya nggak bisa keluar. Kenapa? Karena KTP saya itu ditahan sama bos saya gitu, dan saya juga diancam kalau saya keluar, saya yang dihabisi sama bos saya. Daripada saya dihabisi, lebih baik saya menghabisi. Nah, itu pernyataan Husein. Nah, ini kita nggak tahu ya apakah pernyataan Husein ini jujur atau enggak gitu, atau bisa dipercaya atau enggak. Kalau netizen sih percaya ya, netizen ini komen-komennya dari mukanya nih kalem banget nih orang. Tapi jangan salah ya, orang kalem tuh punya batas kesabaran. Nah, jujur lebih baik daripada sakit. Semangat mas. Waduh, ini banyak banget dukungan-dukungan kepada si Husein Chor ini. Asli Joker Indonesia, sehat selalu bos. Semangat ya, semoga bisa bebas dan kembali ke jalan yang normal gitu. Waduh, ini banyak banget pujian-pujian dan dukungan untuk si Joker Chor ini. Nah, tapi bagaimana dengan keluarga korban? Nah, kalian orang Indonesia berdebah ya. Mungkin kalau yang dikatakan Husein ini benar memukul, itu perbuatan salah. Tapi membunuh dan memutilasi orang yang memberikan pekerjaan, wah itu salah besar banget. Itu lebih besar mana kesalahannya kalau kalian sekarang banding-bandingin nih? Kesalahan besar dari bosnya yang mukulin si Husein atau Husein yang membunuh bosnya? Nah, bisa nggak kalian coba bayangin, kalian keluarganya dari si korban, masih nggak kalian bisa dengar penjelasan bahwa Husein adalah orang baik yang disakiti? Oh, nggak apa-apa deh, Husein membunuh bapak saya,
Karena bapak saya sering mukul. Memang sih di rumah bapak saya sering mukul. Di karyawannya dipukul juga. Tapi karena Husein dipukul sama bapak saya, ya Husein membunuh bapak saya, nggak apa-apa deh. Masa kayak gitu? Ya kan nggak mungkin. Membunuh tetap salah. Menghilangkan nyawa tetap salah. Pemikiran-pemikiran netizen yang kayak gini yang membenarkan tindakan Joker ini gitu. Si Husein ini ya. Nanti takutnya banyak pembelaan-pembelaan untuk melakukan tindakan kejahatan atas nama ya saya adalah orang baik yang tersakiti gitu. Nah padahal pernyataan Husein yang ini Itu pas SMP pernah dipukul sama ayah sampai akhirnya fisik sebelah kiri ini cacat. Nah, dia bilang pernyataan Husein ini ya, dia bilang bahwa dia tuh sama bapaknya juga sering dipukul. Nah, dia punya 8 bersaudara. Hanya dia yang kalau merantau itu nggak dicariin sama bapaknya. Saya nih, kalau merantau, saya nggak dicariin sama keluarga saya. Padahal kalau saudara-saudara saya ya, kakak-kakak saya, adik-adik saya, itu kalau merantau, saya yang disuruh nyariin mereka, saya disuruh ngabarin, gimana kabarnya kak, apa di sana baik-baik aja kak, kamu di sini baik-baik aja kak, gitu. Nah, giliran saya yang merantau, nggak ada yang nyariin saya, nggak ada yang minta orang-orang saudara-saudara saya untuk nyariin saya dan ngabarin saya, nggak ada. Nah, itu dari 8 bersaudara yang dipukul saya nih, sampai cacat saya sebelah kiri. Nah, itu pernyataan Husein. Nah, di sini kan harusnya logika berpikir. Apa sekali lagi teman-teman? Logika. Bapaknya aja mukulin si Husein. Apalagi bosnya. Coba kalian pikir ya. Nah, kenapa dari 8 bersaudara cuma Husein yang dipukul sama bapaknya? Nah, sampai cacat lagi. Dan nggak dicariin gitu. Nah, berapa banyak masalah yang sudah dibuat Husein? Nah, ini perspektif papanya ya. Ini jangan dari perspektif Husein. Perspektif keluarganya ya. Ini kan aneh ya, dari 8 bersaudara yang dipukul Husein, yang nggak dicariin Husein. Berarti kan ada yang salah sama siapa? Sama keluarganya? Belum tentu. Bisa jadi yang salah Huseinnya. Nah, berapa banyak masalah yang dilakukan Husein sampai bapaknya gampar Husein? Nah, oke, kita tarik ke sekarang si tukang galon, si bos galon. Dalam satu perusahaan ada berapa karyawan? Tinggal ditanya karyawan-karyawan yang lainnya. Pernah nggak dipukulin sama bos galonnya? Pernah nggak diomelin sama bos galonnya? Nah, kalaupun ada yang pernah diomelin sampai dipukul nggak kayak si Husein? Nah, kalau ternyata dari beberapa karyawan yang dipukul cuma si Husein, nah, berarti Husein ini melakukan kesalahan apa sampai dipukul? Nah, itu kita harus investigasi. Jangan cuma main Joker ini tersakiti. Buktinya karyawan lain nggak sampai dipukulin. Sampai sekarang belum ada pernyataan dari karyawan lainnya ya gitu, atau mantan karyawan ya. Dan punya mantan karyawan berarti kan bapak ini nggak nahan KTP itu dengan semena-mena. Bisa jadi KTP-nya Husein Chor ini ditahan karena Husein melakukan kesalahan, membuat rugi perusahaan. Jadi sebelum bisa dilunasi kerugian perusahaan, nah Husein harus bekerja dulu gitu. Baru sebulan, belum bisa juga Husein kasbon dulu. Nah, ini kan dari pernyataan ini aja logika kita harusnya berpikir ya bahwa kenapa Husein sampai dipukul ini? Yang salah nih si bosnya atau si Huseinnya? Nah, kalau kalian jadi bos galon, punya karyawan kayak si Husein, bisa aja kalian nempeleng juga. Nah, itu kan bisa terjadi ya. Itu dia cerita tentang Husein Chor, Joker Chor Indonesia. Nah, yang didukung oleh para netizen-netizen. Nah, menurut kamu nih sobat-sobat Selitsku, kamu tipe yang mendukung si Husein Chor ini atau enggak? Kamu tipe yang mendukung bahwa memang bosnya keterlaluan nih. Kita tidak boleh melakukan tindakan keterlaluan sesama manusia. Husein ini sepertinya orang yang baik, dia cuma tersakiti aja. Nah, atau kalian orang yang menggunakan logika seperti Litsku. Sampai bosnya mukulin, sampai orang tuanya mukulin. Nah, dari mukanya kita lihat si Husein ini kayak ada gigi juga yang hilang ya. Itu kan menunjukkan mungkin ciri-ciri berantem atau apa. Nah, berapa banyak permasalahan yang pernah dibuat Husein ini sampai ada orang yang segitu sebelnya sama Husein sampai dipukul, sampai bosnya aja yang nggak kenal itu mukulin Husein. Nah, berapa besar masalah yang udah dibuat Husein ini. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.